Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak tahu maka tak sayang. Nama saya Leilani Nabila Putri dari kelas 10 MIPA 5 dari berasal sekolah SMA 1 Negeri Pangkalan Kerinci. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Pangkalan Kerinci dan yang terhormat Guru Pembimbing Ayah Repli Zulonri dan yang saya sayangi teman-teman yang seperjuangan. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan pengertian teks observasi. Apa itu teks observasi? Teks observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Teks observasi mempunyai sifat yaitu informatif, komunikatif, objektif. Apa itu yang dimaksud dengan informatif? Informatif adalah bersifat memberi informasi bersifat menerangkan. Sedangkan komunikatif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain. Sedangkan objektif adalah sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seorang untuk berpandangan terhadap suatu masalah. Nah, ternyata teks observasi mempunyai ciri-ciri. Berikut ini ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Dan yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Lanjut, yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Next, tujuan teks laporan observasi. Pertama, untuk penelitian. Yang kedua, untuk memberikan informasi terbaru. Yang ketiga, untuk mengatasi suatu persoalan. Dan yang keempat, untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Yang kelima, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Nah, itu tujuan teks laporan observasi. Lanjut ke fungsi dari laporan hasil teks observasi. Di sini ada pertama sebagai bahan penelitian, yang kedua sebagai sumber yang dapat dipercaya, yang ketiga sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, yang keempat sebagai dokumentasi, dan yang kelima sebagai ilmu pengetahuan. Yuk lanjut ke struktur teks laporan observasi. Next, yang pertama, pernyataan umum mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Yang ketiga, simpulan mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Selanjutnya ke kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Berikutnya ada pertama menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Nah, yang kedua, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Oke, kita masuk yang ketiga, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Oke, lanjut yang keempat, menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan dalam kurung dan serta perbedaan, berbeda dengan, persamaan, sebagaimana, seperti halnya, pertentangan, tetapi, sedangkan, namun, pilihan, atau. Nah, yang kelima menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Oke, lanjut ke langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Langkah-langkahnya ada 4. Pertama, membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, membuat kerangkaan teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Dan yang terakhir, meneliti kembali hasil penulis teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaikiin kembali. Sekian dari video saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.